Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan. Di sini kita akan mempelajari materi tentang getaran dan gelombang. Pertama, kita akan membahas mengenai getaran. Pengertian getaran adalah gerakan bolak-balik yang ada di sekitar titik keseimbangan, di mana kuat lemahnya dipengaruhi besar kecilnya energi yang diberikan. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Ciri-ciri getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Bisa dilihat di sini ada gambar. Pada saat digetarkan, ujung penggaris akan melalui lintasan O, A, O, B, O secara berulang-ulang. Gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap disebut getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika bergerak bolak-balik satu kali penuh. Jadi, satu getaran adalah gerak dari O, A, O, B, O, atau A, O, B, O, A, atau B, O, A, O, B. Selanjutnya, bisa dilihat kembali di sini ada gambar. Jarak antara benda dengan titik keseimbangannya disebut simpangan. Simpangan terbesar suatu benda yang bergetar disebut amplitudo. Selanjutnya adalah besaran penting dalam konsep getaran. Yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. Selanjutnya adalah frekuensi, yaitu jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik, diberi simbol F. Selanjutnya adalah periode, yaitu waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Rumus getaran. Untuk mencari periode getaran, yaitu waktu dibagi jumlah getaran. Untuk mencari frekuensi, yaitu jumlah getaran dibagi waktu. Untuk mencari periode, yaitu 1 per frekuensi. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Senar yang dipetik, getaran pita suara, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, getaran permukaan bumi ketika terjadi gempa, ayunan, serta pegas yang diberikan beban. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang. Apa sih gelombang itu? Apa teman-teman di sini ada yang tahu apa sih gelombang itu? Yuk kita bahas. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang. Kira-kira apa ya jenis-jenis gelombang? Jenis gelombang dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan medium perambatnya, yang kedua berdasarkan arah rambatnya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatnya. Gelombang mekanik tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Contoh gelombang mekanik ialah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatnya, sehingga gelombang ini dapat merambat tanpa adanya media perambatan dan dapat merambat melalui ruang hampa. Contoh gelombang elektromagnetik ialah gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Lalu selanjutnya ada gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Suatu gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang transversal jika partikel-partikel mediumnya bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap arah gelombang. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada permukaan air dan semua gelombang elektromagnetik, seperti gelombang cahaya, gelombang radio, ataupun gelombang radar. Salah satu contoh pada gelombang transversal ialah pada gelombang tali. Ketika kita menggerakkan tali naik turun,
tampak bahwa tali bergerak naik turun dalam arah tegak lurus dengan arah gelombang. Bentuk gelombang transversal tampak seperti gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan, seperti gambar yang tertera di bawah ini. Jika kamu masih bingung tentang perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, saya memberi contoh pada permainan sengki. Pada gambar A merupakan gelombang longitudinal yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Pada gambar B merupakan gelombang transversal. Pada gambar itu terlihat bahwa mediumnya bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap arah gelombang. Lalu selanjutnya ada jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Yang pertama yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan ialah gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewati gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Yang kedua yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner ialah gelombang yang amplitudenya tidak tetap pada titik yang dilewatinya, yang terbentuk dari interferensi dua buah gelombang datang dan pantul, yang masing-masing memiliki frekuensi dan amplitudo sama, tetapi fasenya berlawanan. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Sifat-sifat gelombang. Apa saja sih sifat-sifat dari gelombang? Yang pertama itu ada pemantulan gelombang, pembelokan arah rambut gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Yang kedua, pembiasaan gelombang, pembelokan arah rambut gelombang dari daerah dalam ke daerah dangkal. Yang ketiga, polarisasi gelombang, perubahan arah rambut gelombang setelah melewati medium polaroid. Yang keempat, ada dispersi gelombang, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Yang kelima, difraksi gelombang, penyebaran arah rambut gelombang ketika melewati celah yang sempit. Yang keenam, interferensi gelombang, pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang hasil superposisi. Rumus gelombang. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan A sin 2pi tanda kurung Ft plus minus X per lambda dengan keterangan A yaitu amplitudo dengan satuan meter, F sebagai frekuensi dengan satuan Hertz, dan lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter. Untuk menghitung percepatan gelombang dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah panjang gelombang dikali frekuensi atau dengan simbol V sama dengan lambda dikali F. Untuk cara yang kedua, panjang gelombang dibagi periode atau dengan simbol V sama dengan lambda per T. Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apa saja sih contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada radio. Radio termasuk bentuk elektromagnetik terendah. Panjang gelombang radar radio berkisar antara 0,8 sampai 100 cm. Kedua, ada alat musik. Gelombang pada alat musik terdapat pada gitar dan juga gendang. Suara timbul karena sumber di gertakan. Yang ketiga ada microwave. Panjang gelombang radiasi microwave berkisar 0,3 sampai 300 cm. Microwave dapat digunakan dalam bidang komunikasi dan informasi dalam ruang terbuka, memasak, dan juga penginderaan jauh. Keempat, alat kedokteran. Gelombang yang terdapat pada alat kedokteran meliputi infrared, ultraviolet, sinar X, kacamata tunanetra, dan juga pemeriksaan USG. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami.